kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dulu di belakang rumah saya ada pohon mangga yang tinggi, besar, batangnya juga besar dan daun-daunnya rimbun. Tetapi ada satu kekurangannya, pohon mangga itu tidak berbuah. Bagaimana caranya supaya pohon mangga di belakang rumah saya itu berbuah? Pada akhirnya kami menemukan cara, dengan cara melukai batang pohon itu dengan memukul-mukul dengan alat sabit, dengan pemukul itu, sehingga batang pohon menjadi terluka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika berbagai masalah kehidupan ada di dalam kehidupan kita, kita itu ibaratnya pohon mangga yang harus berbuah. Masalah demi masalah, penderitaan akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah untuk membuat kehidupan kita, untuk membuat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan berbuah, kita akan memiliki buah-buah yang matang. Ketika di dalam kehidupan kita badai itu menerjang rumah tangga kita, kita akan merasa kelelahan, kita merasa kesakitan. Atau mungkin kalau kita berada di dalam zona nyaman, kita merasakan bosan, kita merasakan rutinitas yang begitu-begitu saja. Dan ini yang membuat pertumbuhan iman dan kerohanian kita menjadi kerdil, menjadi seperti tanaman perdu yang tidak pernah menghasilkan buah. Pengalaman yang menyakitkan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian kita kembali memperhatikan pencipta kita, kembali untuk fokus dengan tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan kita terlalu nyaman dengan kesibukan kita terlalu nyaman dengan hobi kita terlalu nyaman dengan aktivitas yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menarik perhatian kita untuk kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, untuk kita boleh WPDA setiap hari, mengadakan waktu pribadi dengan Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Bahwa tertindas itu baik bagiku, kata pemazmur Daud. Itu berarti kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesakitan, kita mengalami kebosanan, kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, itu berarti kita harus kembali lagi untuk belajar ketetapan-ketetapannya. Berita baik dari kebenaran firman Tuhan adalah marilah izinkan diri kita dilatih menerima pertumbuhan yang baru di dalam Kristus Yesus, sehingga kehidupan kita berbunga dan berbuah lebat. Buah bukan tidak asal berbuah, bukan buah yang pahit rasanya, bukan buah yang asam atau kecut, tetapi buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang manis, buah yang lebat dan sedap rasanya. Penderitaan, kesulitan, masalah, tantangan hidup dapat menjadi pemukul di dalam kehidupan kita, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk terus berbuah dan berbuah. Inilah
yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Setiap orang percaya Tuhan mengharapkan, memiliki kerinduan supaya setiap kita yang percaya kepadanya, yang tinggal di dalam pokok anggurnya, yaitu Yesus Kristus, menghasilkan buah-buah yang manis. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-8, saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, luar biasa. Kita bukan hanya sebagai orang percaya, bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi kita adalah murid-muridnya. Oleh karena itu, di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak ada alasan buat kita untuk tidak berbuah. Justru dalam hal ini kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hubungan secara pribadi dengan Tuhan, melakukan WPDA setiap hari dengan Tuhan. Tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi, bersemangat di dalam menghadapi hari-hari kita. Niscaya masa depan yang penuh dengan harapan itu akan menjadi milik kita. Itu adalah janji Tuhan. Di dalam Amsal mengatakan bahwa orang yang bersemangat adalah orang yang berani menanggung penderitaannya. Mari kita melakukan semuanya ini, sekalipun kita mengalami kesulitan bahkan penderitaan, untuk terus berbuah di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang datang kepada kita pada kesempatan ini. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di mana saja tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.